kelas 11 IPA dan 11 IPS. Ya, Ibu harap kalian tetap semangat di hari ini dan antusias untuk belajar kembali di pelajaran sejarah Indonesia. Meskipun kita akan belajar tentang sejarah gitu ya, kita akan pelajari itu dengan memikirkan apa ya yang harus saya kerjakan atau apa yang bisa saya lakukan nih sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Ya, kita akan belajar mengenai bagaimana bangsa Indonesia itu mengusir penjajah yang ada di Indonesia, khususnya bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Kita akan belajar bagaimana bangsa Eropa menguasai Indonesia sampai akhirnya bangsa Indonesia itu mau nggak mau muak dan akhirnya mencoba untuk mengusir mereka, menendang mereka jauh-jauh dari Indonesia. Ya, kalau di semester ganjil kemarin kita belajar yang mereka lakukan masih kurang baik, ya kan? Kalian menganalisis dan menjawabnya di dalam sebuah teks sumatif kalian bahwa masih bersifat kedaerahan, belum ada strategi dan belum ada taktik yang bisa mengalahkan bangsa Eropa. Nah, di kali ini muncul yang namanya istilahnya pergerakan nasional. Nah, seperti apa itu? Kalian bisa pelajari di dalam video berikut ini. Oke, anak-anak. Nah, hari ini nih kita akan belajar nih tentang sejarah. Nah, kamu setuju nggak sih kalau nggak ada hal yang lebih menyedihkan dan menyakitkan selain kita berada di bawah jajahan orang-orang asing selama beratus-ratus tahun lamanya? Sekalipun cuma sehari aja, itu aja udah menyedihkan kan ya? Seperti yang terjadi pada bangsa kita ini, dia dijajah dan ditindas oleh pemerintahan bangsa-bangsa Belanda selama ratusan tahun. Pasti sangat menyedihkan dan menyakitkan ya. Kamu bisa lihat ketika orang harus dipaksa, harus ditindas gitu ya, mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan, itu pasti rasanya satu hari rasanya udah 100 tahun lamanya. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa bangsa Indonesia itu ingin sekali mengusir mereka. Ya namanya dijajah gak enak gitu ya, sehingga mereka mulai melawan. Kalau semester lalu kita belajar mengenai gimana caranya bangsa Indonesia itu lepas dari penjajah, tapi belum berhasil karena sifatnya kedaerahan, maka kali ini mereka mulai berpikirkan gimana caranya supaya bangsa Indonesia benar-benar bisa bebas dari tangan penjajah. Muncullah yang namanya pergerakan nasional. Ya, mulailah di situ nanti lahir organisasi-organisasi kebangsaan yang akan kita pelajari bagaimana organisasi ini menjadi pemicu terjadinya kemerdekaan di dalam bangsa negeri kita ini. Nah, sebelum jauh ke sana, kita belajar nih, apa sih pergerakan nasional? Nah, pergerakan nasional ini memiliki suatu pengertian yang khas, yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Karena rasa puas inilah mengandung arti yang sangat luas. Ya, gerakan yang mereka jalankan memang gak hanya sebatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa, tetapi juga jauh meliputi gerakan di berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lain. Pergerakan nasional ini tidak hanya mengkhususkan untuk memperbaiki cara mereka lepas dari penjajah, tapi mereka harus memperbaiki dari macam-macam sektor yang tadi sudah Bu Ruth jelaskan. Nah, ada dua faktor timbulnya pergerakan nasional ini. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar negeri. Nah, kalau kita tahu nih ya, waktu itu kan pada umumnya bangsa-bangsa di Asia itu sedang menghadapi imperialisme barat. Hal ini mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu, kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1905 juga membuktikan bahwa ternyata bangsa Timur dapat juga mengalahkan bangsa Barat, di samping adanya gerakan Turki Muda yang bertujuan mencari perbaikan nasib. Nah, inilah yang membuat bangsa Indonesia mulai berpikir, ternyata kita bisa juga nih mewujudkan yang namanya nasionalisme Asia. Kita mau membabat habis imperialisme Barat yang ada di Indonesia saat ini, yaitu Eropa. Nah, faktor yang kedua adalah faktor yang bersifat internal, berarti dalam dari negeri kita sendiri nih, yaitu adanya rasa nggak puas
Mereka menderita, mereka merasakan kesedihan, dan mereka merasakan kesengsaraan karena penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh para bangsa Eropa. Ketidakpuasan inilah sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata yang mungkin sudah sering dilakukan, ya, seperti yang dilakukan oleh Pattimura, Tengku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain yang kita pelajari di semester kemarin. Namun perlawanan-perlawanan ini menemui kegagalan karena di antara mereka masih belum ada rasa persatuan nasional. Kegagalan demi kegagalan. Inilah yang menyadarkan para pemimpin bangsa atau dalam hal ini kaum pergerakan nasional untuk merubah taktik dan strategi perjuangan melawan penjajah dalam mewujudkan cita-cita mereka, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan mendirikan organisasi-organisasi modern. Inilah faktor dari internal dari bangsa Indonesia sendiri yang akhirnya mewujudkan pergerakan nasional di Indonesia. Nah, selain itu, ada nih latar belakang yang menyebabkan Indonesia ini mengubah strategi perjuangannya yang bersifat kedaerahan menjadi pergerakan nasional menyeluruh satu Indonesia. Ada 5. Yang pertama adalah perjuangan yang bersifat kedaerahan itu membuat mereka nggak bisa menyelesaikan melawan penjajah sehingga mereka mengubahnya tadi. Yang kedua, perlawanan yang dilakukan saat bersifat kedaerahan ini tidak serentak. Jadi Bandung duluan, baru Jawa, barulah Sumatera. Nah, itulah yang membuat ketidakserentakan ini dimanfaatkan oleh taktik yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang ketiga, masih tergantung pimpinan. Dan yang keempat, kalah dalam persenjataan. Kita tahu ya, bangsa Indonesia jauh sekali dari persenjataan yang dimiliki oleh bangsa Eropa. Yang kelima, Belanda itu menerapkan politik adu domba atau yang lebih dikenal dengan divide et impera. Politik adu domba inilah yang sangat dimanfaatkan untuk memecah belah peperangan melawan bangsa mereka sendiri. Latar belakang inilah yang membuat dorongan terhadap kaum terpelajar untuk berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Nah, itulah isi pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, mengenai faktor penyebab terjadinya pergerakan nasional dan latar belakang yang menyebabkan Indonesia harus mengubah strategi perjuangannya dalam mengusir penjajahan bangsa Eropa. Nah, silakan kalian pelajari kembali modul yang sudah Bu Ruth kirimkan di Google Classroom. Silakan kalian baca dan mulailah mencatat informasi-informasi penting yang sudah kalian pahami. Jika kalian menemukan pertanyaan, jangan ditunda-tunda. Catatlah dan kirimkan pertanyaan tersebut kepada Bu Ruth untuk mendapatkan konfirmasi jawaban, di mana itu akan membantu kalian lebih memahami materi kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, jangan pernah pantang menyerah. Apapun yang menjadi kesulitan kamu, banyak orang-orang yang akan mendukung kamu, termasuk Bu Ruth dan teman-teman kelasmu. Tetap semangat, Tuhan memberkati.